Akhirnya, penantian panjang jutaan pensiunan mulai menemukan titik terang. Memasuki Desember 2025, pemerintah menyampaikan perkembangan terbaru soal rapel pensiunan yang selama ini hanya menjadi tanda tanya. Bukan sekadar isu, bukan gosip media sosial. Ada fakta penting yang perlu dipahami bersama agar Bapak dan Ibu tidak salah menafsirkan dan tidak salah berharap. Simak sampai akhir karena ini menyangkut hak Anda. Akhirnya, kabar yang sejak berbulan-bulan terakhir terus ditunggu, dibicarakan, dan dipertanyakan oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia mulai menemukan titik terang. Memasuki bulan Desember 2025, pemerintah menyampaikan perkembangan terbaru terkait pencairan rapel pensiunan. Informasi ini bukan sekadar isu yang beredar di media sosial, melainkan kabar yang secara langsung menyentuh kondisi keuangan para pensiunan, terutama menjelang akhir tahun. Bulan Desember selalu menjadi masa yang sensitif bagi banyak keluarga pensiunan. Kebutuhan rumah tangga meningkat, harga bahan pokok masih terasa tinggi, biaya kesehatan tidak bisa ditunda, dan banyak rencana keluarga yang menunggu kepastian dana. Tidak mengherankan jika rapel menjadi harapan besar bagi para pensiunan. Banyak yang bertanya-tanya, apakah rapel benar-benar akan cair di bulan Desember? Siapa saja yang berhak menerimanya, dan berapa nominal yang akan diterima? Kebingungan muncul karena informasi yang beredar seringkali simpang siur. Ada yang menyebut rapel cair penuh, ada yang mengatakan hanya sebagian, bahkan ada pula yang menyebarkan kabar bahwa rapel akan kembali ditunda. Situasi seperti ini tentu membuat banyak pensiunan merasa cemas, terlebih bagi mereka yang sangat mengandalkan kepastian pendapatan bulanan. Perlu dipahami bersama bahwa rapel pensiunan bukanlah bonus atau hadiah. Rapel adalah hak yang muncul akibat penyesuaian kebijakan yang berlaku secara mundur. Hak ini muncul karena adanya selisih yang seharusnya diterima sejak kebijakan penyesuaian berlaku, tetapi belum sempat dibayarkan. Oleh karena itu, dana rapel memang memiliki dasar kebijakan dan mekanisme resmi yang melibatkan pemerintah, Kementerian Keuangan, serta PT Taspen sebagai pengelola. Dalam perkembangan terbaru, disebutkan bahwa terdapat beberapa golongan pensiunan yang akan menerima nominal rapel lebih besar dibandingkan yang lain. Fakta ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah berdasarkan pangkat, masa kerja, atau jenis pensiun? Yang perlu dipahami, besaran rapel sangat bergantung pada dasar pensiun terakhir, golongan kepangkatan, masa kerja, serta lamanya periode rapel yang dihitung. Semakin besar dasar pensiun dan semakin panjang periode selisih yang dihitung, maka semakin besar pula nominal rapel yang diterima. Rapel sendiri merupakan akumulasi selisih antara besaran yang seharusnya diterima dengan yang sudah dibayarkan sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa nominal rapel bisa berbeda-beda antara satu pensiunan dengan pensiunan lainnya. Perbedaan tersebut bukan karena perlakuan khusus, melainkan karena perhitungan yang mengikuti aturan yang berlaku. Banyak pensiunan juga menanyakan mekanisme pencairan. Apakah perlu mengurus ke kantor Taspen atau memperbarui data? Pada prinsipnya, bagi pensiunan yang datanya sudah valid dan tidak memiliki kendala administrasi, pencairan rapel dilakukan melalui mekanisme yang sama dengan pembayaran pensiun bulanan. Dana akan masuk langsung ke rekening tanpa perlu pengurusan tambahan. Namun bagi sebagian kecil pensiunan yang memiliki perbedaan data, seperti perubahan status keluarga, perbedaan data kependudukan, atau perubahan rekening, proses pencairan bisa memerlukan waktu tambahan. Karena itu, penting bagi pensiunan untuk memastikan bahwa data mereka sudah sesuai, agar tidak terjadi hambatan administratif. Terkait potongan atau pajak, rapel pensiunan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam banyak kasus, potongan telah diperhitungkan secara otomatis oleh sistem sebelum dana ditransfer ke rekening. Nominal yang diterima pensiunan merupakan jumlah bersih setelah potongan sesuai ketentuan. Pencairan rapel ini juga memiliki dampak ekonomi yang luas. Ketika jutaan pensiunan menerima tambahan dana, daya beli masyarakat meningkat. Dana tersebut akan berputar di pasar, warung, apotek, dan layanan kesehatan. Dengan demikian, rapel pensiunan tidak hanya membantu penerima secara langsung, tetapi juga menggerakkan ekonomi di tingkat lokal. Meski demikian, penting bagi pensiunan untuk mengelola dana rapel dengan bijak. Tambahan dana ini sebaiknya dimanfaatkan sesuai kebutuhan yang paling penting, baik untuk kesehatan, kewajiban keluarga, maupun kebutuhan hidup lainnya. Perencanaan yang matang akan membantu menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Pencairan rapel Desember 2025 ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah terus berupaya menjaga kesejahteraan pensiunan. Meskipun tidak menyelesaikan semua persoalan, kebijakan ini menunjukkan bahwa aspirasi pensiunan didengar dan diperhatikan. Kepastian menjadi hal yang sangat penting, dan rapel ini memberikan harapan sekaligus kelegaan bagi banyak pihak.
Pada akhirnya, rapel pensiunan bukan hanya tentang angka, tetapi tentang penghargaan atas pengabdian panjang. Masa pensiun bukan akhir dari perhatian negara. Dengan memahami informasi ini secara utuh dan tidak terpengaruh kabar yang belum tentu benar, para pensiunan diharapkan dapat menyikapi perkembangan ini dengan tenang dan bijak. Desember 2025 bukan hanya penutup tahun, tetapi juga simbol kepastian dan harapan yang terus dijaga.